Oke, kembali lagi di forum Timnas. Ya, kali ini gue baru aja selesai nonton pertandingan yang luar biasa, FIFA Matchday. Pertandingan pertama nanti akan main lagi 27. Indonesia berhadapan dengan Curaçao ya. Seperti kita tahu bahwa sebelum ini peringkat FIFA-nya adalah Timnas Indonesia berada di peringkat 155, sedangkan Curaçao sendiri berada di peringkat ke-84 ya. Dan memang ada keuntungan, yaitu Indonesia bermain di kandang sendiri di Bandung. Nah, sedangkan Curaçao harus bertandang ya, secara adaptasi dan sebagainya itu juga berpengaruh, cukup berpengaruh kalau gue bilang. Nah, kita bahas dulu dari starting line up yang diturunkan oleh Shin Tae-yong. Seperti yang gue bilang bahwa di preview ya, gue bilang inilah saatnya Shin Tae-yong untuk bereksperimen, baik itu secara strategi maupun secara komposisi pemain ya. Dan Shin Tae-yong memilih untuk bereksperimen di komposisi pemain, susunan pemain ya. Kemarin itu gue bilang porosnya itu sudah jelas sebenarnya di sayap kiri, back kiri, back kanan, Asnawi dengan Arhan. Ternyata Asnawi cedera, makanya si Yakob Sayuri yang main. Terus di tengah juga gue bilang porosnya sudah jelas, Klok Kambuaya. Di belakang itu Fakhrudin gue bilang sudah pasti, Irianto. Nah, Ridonya ini berganti dengan Elkan. Di depan pun gue bilang masih bisa dirotasi, dan betul. Jadi pertandingan kali ini kita lihat starting line up-nya Timnas Indonesia bahwa di belakang Elkan bermain dengan Irianto dengan Fakhrudin. Di depan Dimas Derajat, Egy dengan Witan. Bagaimana jalan babak pertama? Gue bilang 10-15 menit Indonesia mencoba untuk melakukan high press tinggi, dan itu cukup bagus kalau menurut gue. Ya, bagaimana mereka memberikan kesulitan kepada para pemain dari Curaçao untuk membuild up serangan ya. Makanya mereka tidak dapat nggak bisa keluar juga ya. Seringkali melakukan salah passing dari pemain Curaçao, dan itu sangat bagus menurut gue. Ya, ini yang sudah gue lihat perkembangan inilah, progres positif inilah dari eranya Shin Tae-yong ini, dimana mulai terus positif terus ya, pressing ya. Mereka tidak main nunggu di belakang, karena Shin Tae-yong ini paham bahwa kalau ketika dia nunggu di belakang aja jebol lama-lama, karena fisik ya. Kekuatan dari Curaçao ini adalah postur badan, fisiknya kuat sekali, tinggi, besar. Maka dari itu Shin Tae-yong memilih untuk press, kita harus high press, dan terbukti berhasil ya, terbukti berhasil. Nah, memang kecolongan oleh gol yang menurut gue gol jatuh dari langit, karena terbukti shooting dari jarak jauh ke deflect pemain kita, kena tiang dulu baru rebound ya. It happens. Sebenarnya kita tidak bermain jelek ya, tapi kita kecolongan, nggak ada masalah karena setelah di gol itu ya, menit belasan, mereka pun tidak dapat peluang yang berarti. Ujung-ujungnya bawa ke sayap, crossing, template sekali ya. Mereka hanya simpel permainannya. Mereka tahu postur mereka unggul, mereka bawa ke samping, crossing, begitu-gitu, tapi nggak tembus. Beruntung tadi yang gue bilang dapat gol jatuh dari langit ya. Terus kita lebih nyaman kalau gue bilang. Menit 20 ke atas sudah mulai nyaman untuk memainkan bola, tidak tergesa-gesa, mainnya lebih sabar, mainnya lebih santai, banyak kombinasi passing pendek, dan itu berbuah dengan manis. Gol yang Klok itu kan golnya benar-benar set play, umpan kaki ke kaki, satu sentuhan, dan terbukti bahwa pertahanan dari Curaçao begitu lemah ketika kita serang lewat kombinasi di tengah. Golnya itu keren banget itu gol. Itu gol yang harusnya sering dilakukan oleh timnas Indonesia ya, itu yang harus dilakukan sering. Nah, habis itu nggak lama kemudian Arhan lemparan ke dalam. Kita tahu lemparan Arhan seperti apa, itu menjadi suatu keunggulan. Bam, gol Fakhrudin. Kepintaran dari Fakhrudin juga lewat positioning. 1-2, kita bisa unggul. Itu suatu prestasi yang luar biasa, dengan mainnya cantik, dengan skema permainan yang jelas. Dan kelihatan Curaçao ini memang, gue bilang, mainnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka peringkat 84 yang dibilang levelnya jauh di atas Indonesia. Ya, mereka dapat gol kedua itu counter. Itu beruntung Egy gagal memanfaatkan peluang, dia egois dan akhirnya kena counter. It happens, dan memang kosong sekali. Sudah out of possession dan gol. Ya, gol. 2-2. Tapi setelah itu timnas mencoba untuk menguasai pertandingan.
Dan gue lihat babak pertama praktis harusnya timnas bisa unggul. Ya, memang masalah utama dari timnas adalah end passing kelihatan dan finishing masih banyak PR lah. End passing, bagaimana ego pemain itu harus ditekan, harus bisa lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan. Itu seringkali kesalah. Dan memang pemain-pemain muda yang biasa melakukan kesalahan kayak Egy, Witan, ya. Justru di babak pertama yang mainnya keren itu yang jarang mendapatkan perhatian, yaitu Yakob Sayuri menurut gue dengan Mark Klok, dengan si Dimas Derajat mainnya keren sekali. Dia striker tapi belum bisa cetak gol di babak pertama, tapi kontribusinya itu luar biasa. Dia menjadi pemantul, dia bisa menjadi pembuka ruang, dan keren banget kalau gue bilang. Ini striker yang memang dia tidak bisa cetak gol. Dia belum cetak gol di babak pertama. Di babak kedua kan dia cetak gol akhirnya kan. Tapi dia bisa berkontribusi secara permainan tim, dan ini sangat dibutuhkan oleh timnas ya. Kita kesulitan mencari striker. Semoga Dimas Derajat ini bisa menjadi puzzle. Ya semoga nanti kita lihat konsistensinya seperti apa. Masuk babak kedua, dua perubahan langsung. Egy dengan Kambuaya, memang mainnya jelek sekali dua pemain ini. Satu lagi dengan Elkan, sebenarnya gue lihat gak ada yang spesial dengan Elkan di babak pertama maupun babak kedua sebenarnya. Nah, masuk Marcelino, masuk Sadil. Gue boleh jujur 10 menit kita struggle sekali. Sulit keluar dari tekanan, passing banyak yang salah, long ball ujung-ujungnya Curaçao lebih menekan. Tapi setelah itu kita bisa perlahan-lahan bangkit. Golnya siapa? Dimas Derajat itu kelas sekali. Itu keren banget. Finishing yang kelas dari Dimas Derajat. Ya. Namun gue bisa akui kita hanya mendapatkan satu peluang itu sepanjang mungkin 15 menit 20 menit. Habis itu Curaçao kita lebih bertahan. Gue paham karena kita sudah unggul. Kita lebih bertahan di babak sendiri. Dapat beberapa kali counter, kalau nggak salah ada 3 momentum. Ya gue lupa di menit berapa. 3 momentum kita mendapatkan peluang. Ya, dari Marcelino, dari Irianto, dari Mark Klok itu dapat beberapa momentum. Tapi memang finishingnya masih belum berhasil. Itu yang menurut gue menjadi masalah, finishing dan juga end passing. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa Curaçao ini secara overall, kalau gue bilang, ini nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Mereka memang peringkat 84, tapi lu lihat lawannya seperti apa. Lawan tim semenjana yang kita nggak bakal, lu kalau gue sebut timnya itu nggak bakal kenal. Gue pun lihat ini tim apa gitu. Mereka paling melawan Costa Rica, mungkin lebih berat lawan Hungaria, lawan Bolivia, itu pun kalah kebanyakan. Ya jadi kelihatan bahwa ranking FIFA, oke kita naik 4 katanya kan, langsung 151. Tapi ranking FIFA itu bukan segalanya. Ranking FIFA itu bukan parameter bahwa tim ini hebat. Kelihatan dari permainan Curaçao. Mereka ini benar-benar jelek banget. Menit 70 ke atas itu udah ngawur mainnya. Long ball, benar-benar kayak orang gue nggak ngerti gitu. Ya. Jadi yang menurut gue penting itu bukan hanya menang dan bukan hanya naik FIFA peringkatnya, tapi permainannya sudah mulai terbentuk nih. Mereka cetak gol bukan asal-asalan, bukan jatuh dari langit, bukan berdasarkan gocek-gocek, tapi berdasarkan kerjasama. Nah ini yang seperti gue bilang di preview, bahwa lu nggak perlu, ini bukan ngincar menang, tapi ngincar bagaimana lu build up semakin matang permainan timnas kita, semakin kompak dan semakin jelas, semakin bagus. Nah ini gue pengen lihat nanti di pertemuan kedua lawan Curaçao 3 hari lagi, bisa nggak lebih kompak lagi, karena Curaçao akan belajar dari kesalahan ini. Semoga kita juga belajar dari kesalahan kita tadi. Oke? Segitu dulu mungkin review dari gue tentang pertandingan Indonesia melawan Curaçao. Good win. Mainnya dengan bagus juga menurut gue, tapi masih banyak PR, betul. Tapi itu bagian dari proses, karena ini tujuan dari FIFA Matchday adalah untuk mencari itu dan untuk berproses. Oke? Segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.